Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nama aku Isnin, sekarang sedang menjalani pendidikan di Bank Indonesia sebagai calon pegawai pangkat asisten manajer. Skor TOEFL terakhirku 573 dan aku pernah menang English Japanese Speech Contest yang diselenggarakan oleh PN Veteran Jawa Timur. Pada sesi kali ini, kita akan membahas conjunction versus prepositions, dimulai dengan definisi, tipe, cara jitu memilihnya, dan gak lupa latihan biar makin paham. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Nah, karena kita membahas konjungsi dan preposisi, alangkah baiknya kita awali dengan membandingkan dulu nih, biar tahu bedanya apa sih, gitu. Biar tahu di awal. Oke, yang pertama, dari fungsi, konjungsi itu fungsinya adalah untuk menyambungkan, sementara preposisi adalah menunjukkan hubungan. Yang disambungkan konjungsi itu adalah ide dengan ide, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan juga kalimat dengan kalimat. Jadi yang disambungin sama konjungsi itu dia udah pasti setara, sama-sama. Sementara preposisi menghubungkan kata dengan klausa. Terus biasanya letaknya itu kalau konjungsi di antara klausa atau di antara kata. Nah, sementara kalau preposition dia itu pasti di sebelum pronoun atau noun. Sebelum dua ini. Contohnya nih. Di sini kita punya konjungsi because. I stayed home because it rained. Di sini I stayed home itu adalah klausa. Di sini dia subjek, predikat, keterangan tempat. Ini klausa. It rained ini juga klausa. Karena dia mengandung subjek dan juga predikat. Nah, sementara kalau misalnya preposisi, aku punya contoh on. Misalnya, the keys are, ini adalah klausa. Subjek, are-nya predikat. On, preposisi. Table adalah keterangan tempat. Kata. Table adalah kata. Gitu. Oke, lanjut kita bahas tentang conjunction dulu ya. Conjunction adalah kata hubung. Di sini tipenya itu yang pertama ada coordinating. Coordinating itu adalah menghubungkan unsur kalimat setara dan konjungsinya itu cuma satu aja. Nah, aku punya cheat sheet fanboys. Konjungsi coordinating itu ingat-ingat aja ada fanboys. Ada for, and, nor, but, or, yet, sama so. Di sini contohnya ada there is not enough time, nor is there enough money. Di sini ada nor. Terus ada she always get an A on her mathematics, yet her passion is language. Ini ada fanboys di sini. Yang kedua ada korelatif. Nah, korelatif itu adalah konjungsi yang berpasangan. Misalnya kayak either or, not only but also, neither nor, but and, whether or, dan seterusnya. Sini contohnya ada no sooner, berpasangan. Kemudian ada juga whether you like it or not, you have to finish your homework. Yang ketiga ada tipe subordinating. Subordinating itu adalah konjungsi yang digunakan untuk membuat kalimat kompleks. Jadi karena kalimat kompleks, jadi dia cuman menghubungkan antar klausa aja. Nah, di sini ada rumusnya nih. Konjungsi. Kalau misalnya konjungsinya di tengah, biasanya didahului dengan main clause, terus diikutin sama subordinate clause. Kalau misalnya konjungsinya di awal, berarti main clause-nya di belakang, sementara sub clause-nya ada di tengah. Contohnya, you may leave the class after the bell rings. Di sini ada konjungsi. Konjungsinya di tengah. Berarti main clause-nya ini nih. You may leave the class. Kamu boleh leaving the class. After. Syaratnya adalah setelah loncengnya berbunyi. Terus di sini ada although. Ini konjungsinya di depan. Berarti main clause-nya di sini nih. Kalimat intinya adalah dia tetap nggak happy. Meskipun dia dapat dream job-nya. Next,
ada yang namanya conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa independen. Beda nih sama tadi, kalau misalnya subordinating, main clause itu independent. Atau dia nggak bergantung sama siapa-siapa, dia bisa berdiri sendiri. Unhappy. Nah, sementara subordinate itu adalah dependent. Dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada main clause-nya. Sementara kalau conjunctive adverbs itu dia bisa menghubungkan dua klausa independen. Kayak mereka seharusnya bisa gitu berdiri sendiri-sendiri. Misalnya bisa jadi dua kalimat, tapi dihubungin sama konjungsi biar jadi satu kalimat atau biar lebih pendek gitu. Nah, biasanya dia itu nunjukin hubungan sebab akibat, perbandingan, tahapan waktu, dan juga kontras. Contoh konjungsinya ini bisa dibaca di sini. Oke, ini aku juga punya rumus sama kayak yang tadi ya. Tipe 1. Ini ada di tengah. Terus clause 1 sama clause 2. Misalnya pakai ini, however, I'm not really hungry. Ini clause 1. Terus clause 2-nya I want some ice cream. Ini clause 2. Terus ada juga tipe yang kedua, conjunctive adverb-nya di tengah, tapi di sini clause 2-nya dia diulangin gitu. Contohnya kayak yang ini nih. I'm hungry, clause 1. Terus I don't know what to eat. Jadi dia tuh clause 2-nya kayak seakan-akan dipisahin sama konjungsi gitu. Padahal sebenarnya clause 2-nya ya I don't know what to eat gitu, tapi dia dipisah. Terus ada tipe 3 lagi, tipe 3 konjungsinya di belakang. Di sini. I'm really hungry, ini yang pertama. Clause pertama I don't know what to eat. Clause kedua however. Terus ini di sini ada extras jenis hubungan antar klausa atau kalimat. Nah, ini tuh berguna banget buat teman-teman biar kita tahu kita harus milih yang mana. Kita tuh harus paham hubungan antar kalimatnya tuh apa. Gitu, bisa jadi sebab akibat. Kalau misalnya hubungannya sebab akibat, berarti kita pakai konjungsi ini, because, so, therefore. Kalau misalnya hubungannya kontras atau pertentangan, kita bisa pakai yet atau but, although gitu, dan seterusnya. Oke, lanjut ke preposisi. Preposisi adalah kata penunjuk. Di sini tipenya ada 3. Yang pertama adalah preposisi of directions atau arah. Dia tuh menunjukkan perpindahan benda dari satu titik ke titik lainnya, serta kedudukan satu benda terhadap benda lain. Misalnya, kayak near ini kedudukan. Jadi kayak si kelinci kedudukannya deket banget nih sama kardus ini. Inside, kedudukan. Si kucing ini ada di dalam box ini. Behind, si kucing ini kedudukannya berada di belakang box ini, dan juga seterusnya. Tipe yang selanjutnya adalah time and place. Nah, di preposition ini konjungsinya yang dipakai sama, ada at, on, sama in. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya at itu dipakai untuk showing something yang spesifik. Sementara in itu lebih general atau umum. Kalau misalnya kita mau preposition of time ya, kita mau bilang jam itu kan spesifik, kita pakai at. Kalau misalnya kita mau bilang hari, tengah-tengah tuh, berarti kita pakai on. Tapi kalau misalnya kita mau bilang bulan atau tahun, berarti kita pakai in. Karena dia umum banget, kayak gede banget gitu skopnya. Nah, terus kalau misalnya di tempat, sama juga at itu buat tempat yang spesifik. Kayak misalnya di pojokan, atau di bioskop gitu. Kalau misalnya kita mau pakai tempat yang gede, berarti kayak negara atau bumi, itu kita pakainya in. Nah, kalau on itu dipakai untuk menyatakan kedudukan di sebuah permukaan gitu.
Misalnya kayak on the floor, on a page, atau di dalam sebuah kendaraan, kayak on a bus, on a train, gitu. Tapi teman-teman perlu note kalau misalnya car sama taksi itu pakainya in. Kalau misalnya bus, train, plane, ship, atau yang angkutan umum itu pakainya on. Sementara kalau angkutan pribadi kayak mobil sama taksi itu pakainya in. Sama juga kalau misalnya di preposition time itu ada pengecualian juga. Kalau misalnya kita mau bilang morning, afternoon, sama evening, atau yang masih ada matahari, kita bilangnya in. Sementara kalau misalnya malam pas sudah nggak ada matahari, kita bilangnya night. Oke, exam tipsnya. Seperti biasa, kalau misalnya reading berarti kita harus memahami konteks dan juga maknanya dari sebuah kalimat. Nah, kalau misalnya di konjungsi, gimana kita bisa cara memahaminya? Yaitu dengan mengenali logika hubungan antar kalimatnya dan juga jenis hubungannya. Yang ini nih, yang ekstras ini. Nah, setelah memahami logika hubungannya, teman-teman bisa ngeceknya pakai grammar juga atau structure check. Misalnya nih, because itu selalu diikuti dengan sentence atau klausa. Sementara kalau misalnya because of itu diikutinya sama noun atau kata benda. Terus ada juga nih, misalnya ada konjungsi pasangan. Kalau misalnya di soalnya ada not only, ya udah berarti jawabannya pasti but also gitu. Atau kalau misalnya di soalnya ada whether, berarti jawabannya pasti or gitu. Terus kalau misalnya udah mentok banget, biasanya pakai ini nih, cara ketiga, eliminasi jawaban yang dirasa tidak tepat. Oke, next kita akan bahas latihan soal. Soal pertama. Deskripsi jawabannya ini adalah konjungsi yang berpasangan. Jadi kita bisa langsung eliminasi yang pasangannya nggak sesuai. Contohnya kayak yang ini, although sama or. Terus either sama or, sama even though and. Kita tinggal milih satu dari dua opsi yang tersisa. Terus sekarang kita baca soalnya. The final decision to proceed with the merger depends on several factors, including market trends and investor sentiment. Keputusan untuk melanjutkan merger itu bergantung pada beberapa faktor, termasuk tren pasar dan juga sentimen investor. Management has stated that the plan will proceed regardless of blah blah blah, the smaller company accepts the terms blah 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 not, as long as regulatory approval is secured. Manajemen udah bilang kalau rencana akan tetap berjalan, regardless of itu nggak peduli perusahaan kecil nerima titik-titik tidak, selama regulatory approvalnya aman. Nah, di sini kita nemu beberapa keywords. Yang pertama yang ini, regardless of, sama as long as, yang berarti bisa kita asumsikan kalau misalnya dia tuh mau bilang nggak peduli si smaller company-nya ini nerima atau enggak, dia tuh bakal tetap berjalan prosesnya. Berarti di sini bisa diisi or not. Nah, kalau misalnya di sini or, berarti di sininya whether. So, jawabannya adalah yang B. Oke, next nomor 2. The team was frustrated. Timnya frustasi. They try to remain optimistic. Di sini kita punya keyword frustasi sama remain optimistic. Kalau frustrated itu kan konotasinya negatif. Sementara kalau optimis positif, berarti mereka berdua bertentangan. Nah, kalau bertentangan berarti kita bisa pakai konjungsi but atau yet. Nah, kalau although itu pertentangan juga, tapi dia biasanya di awal kalimat. Jadi kita bisa pilih jawaban yang A, but. Terus nomor 3,
She had excellent grades and strong recommendation letters. Blah blah blah. She worried that her lack of work experience might weaken her profile. Di sini kita punya keyword excellent grades, strong recommendation letters, sama worried. Might weaken. Nah, ini kalau excellent grade itu kan positif. Sementara di sini ada kata weaken itu kan negatif. Berarti mereka bertentangan juga. Berarti kita bisa pakai but, yet, atau although kalau misalnya di awal. Di sini opsinya yang ada adalah yang A, yang yet. Oh iya, kalau misalnya tiba-tiba nih besok ketemu soal yang opsinya ada yang but, berarti harus pilih yang mana? Bedanya but sama yet, kalau misalnya but itu biasanya dia konteksnya adalah informal. Sementara kalau yet dipakai di formal. Terus kalau but itu biasanya dia menentangkan dua fakta, sama-sama fakta. Sementara kalau yet antara fakta dan emosional atau perasaan. Next ke soal selanjutnya. Blah blah blah, many vaccines protects you throughout your life. Some provide immunity for only a certain times. Kita dapat keyword throughout your life sama only a certain time. Satunya selama hidup, satunya waktu tertentu. Ini juga sama bertentangan. Nah, dia kan titik-titiknya di depan nih. Berarti kalau bertentangan di depan, kita pakainya although. Jawabannya yang A. Kalau misalnya mau bahas per opsi, boleh di sini. Kalau but also itu penambahan. Sama kayak moreover itu juga penambahan. Kalau consequently sama therefore itu sebab akibat. Next soal, ini konjungsi berpasangan juga, langsung aja kita eliminasi yang gak sesuai. Although, therefore bukan, while then bukan, not only and also bukan, because-nya juga bukan. Berarti jawabannya yang ini, yang A, not only but also. Next ke soal berikutnya, ini juga berpasangan, langsung kita eliminasi aja yang gak sesuai. Oke, karena masih banyak, kita harus baca soalnya. Depending on the performance review results, blah blah blah, the research division, blah blah blah, the regional marketing team will be downsized in the coming quarter. Karena ini kita belum bisa dapat konteksnya, kita perlu baca kalimat yang sebelumnya. Due to budget constraint, management announced it will close several departments. Oke, berarti di sini ada kalimat several departments yang berarti beberapa, lebih dari satu. Nah, kalau misalnya lebih dari satu berarti dia bukan pilihan. Atau jawabannya adalah kita pilih yang penambahan. Oke, kita coret yang pilihan either or sama neither nor. Terus tinggal dua, both and sama not only but also. Nah, dua-duanya ini sama-sama penambahan, tapi bedanya kalau both and itu posisinya setara. Kalau not only but also itu lebih menekankan ke faktor kedua, faktor yang disebutkan kedua. Jadi kalau misalnya kita pilih di sini not only but also, misalnya kayak depending on the performance review results, not only the research division but also the regional marketing, itu tuh kesannya kayak
si regional marketing itu akan dapat dampaknya lebih besar daripada research division. Tapi kalau misalnya kita pakai both the research division and the regional marketing, itu berarti mereka berdua ini sama-sama kena dampak yang sama besarnya. Nah, karena di soal itu disebutkan several departments, yang artinya semua akan kena, berarti kita pakai yang both and, yang posisinya sama-sama setara gitu. Next soal, reformers suggest that education programs should suit the needs of specific populations, bla bla bla, immigrant women. Nah, di sini kita punya keyword specific populations sama immigrant women. Di sini specific population ada S-nya, berarti menjelaskan kalau populasinya itu nggak cuma satu. Berarti selain immigrant woman, itu bisa jadi ada immigrant men, ada juga immigrant children. Nah, berarti di sini si immigrant woman itu posisinya kayak merupakan rincian atau contoh dari specific population ini. Berarti kita cari aja mana konjungsi yang merupakan rincian atau contoh. Like itu benar, especially itu bukan, karena dia kayak khususnya, dia mengkhususkan. Terus in particular juga bukan, including bukan, such as iya. Nah, kita kan punya dua nih, like sama such as. Bedanya like sama such as, like itu dia informal konteksnya. Kalau such as itu formal. Kita lihat di sini konteksnya dia ngomongin tentang education. Biasanya education itu konteksnya adalah formal. Kita pilih aja opsi yang E. Pertanyaan selanjutnya nomor 8. In the field, soil texture can be estimated bla 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 extracting a handful of salt and squeezing the damp soil. Sini kita punya keyword estimated sama extracting. Berarti kalau misalnya diartiin kayak gini, soil itu bisa diestimasi titik-titik-titik, mengekstrak dan memeras. Nah, ini kan dua-duanya kata kerja nih. Berarti di sini kita lagi ngomongin tentang cara tanah, tekstur tanah itu bisa diestimasi melalui atau dengan cara mengekstrak dan juga memeras tanah yang lembab. Jadi di sini kita tulis aja melalui atau dengan cara. Terus kita pilih dari opsinya mana yang merupakan konjungsi ini. True benar, true itu artinya melalui. Kalau on bukan, for bukan, from bukan, by dengan cara. Nah, di sini ada dua opsi yang perlu dibedah. Kalau misalnya true, artinya tuh emang melalui, tapi dia itu konteksnya lebih menjelaskan perantaranya. Sementara kalau by itu lebih menjelaskan caranya. Jadi jawabannya adalah yang E, by. Soal selanjutnya nomor 9. Karena dia di depan kalimat, jadi kita perlu baca yang kalimat sebelumnya. The defect posed a serious safety risk and could potentially lead to overheating. Bla 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 bla. The company decided to postpone the product launch. Di sini kita dapetin keyword could potentially lead to overheating sama decided to postpone. Nah, mereka ini ada hubungannya sebab akibat. Jadi postpone ini adalah akibat dari potensial ini.
Jadi kita pilih konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Yang pertama, however, itu bukan, tidak menyatakan, karena dia menyatakan pertentangan. Thus, menyatakan sebab akibat. Although itu juga pertentangan, sama kayak however. Instead itu alternatif. Kalau meanwhile itu menyatakan dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Berarti jawabannya adalah yang B, thus. Nah, soal terakhir. The mineral particles found in soil range in size from microscopic clay particles, bla bla bla, large boulders. Di sini kita punya keywords size sama from. Titik-titik. Di sini ada size, habis itu from. Microscopic itu sama aja kayak small. From small, titik-titik, large. Berarti di sini dia kayak ingin menyatakan kalau si partikelnya itu ukurannya dari kecil sampai besar. Jadi di sini two. Tipenya yang E. Key main takeaways. Konjungsi itu menghubungkan kata dengan kata. Kata dengan kata. Frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Jadi yang dihubungin tuh sama itunya, posisinya atau derajatnya. Nah, sementara kalau preposition itu menunjukkan atau kata penunjuk. Biasanya dia tuh diikutin sama noun. Jadi dia tuh kayak ngehubungin noun sama klausa, noun sama frasa gitu. Bedanya di antara keduanya, misalnya kita pakai because sebagai konjungsi dan because of sebagai preposition. Kalau misalnya konjungsi, dia tuh akan diikuti oleh klausa. Misalnya di sini awalnya klausa, ini ada I stayed, subjek predikat berarti klausa. Terus ada because konjungsi sama it rained. It rained itu juga klausa karena dia ada subjek dan predikatnya. Sementara kalau because of itu adalah preposition karena setelah because of dia diikuti oleh rain di sini. Misalnya kalimatnya I stayed because of the rain. I stayed ini adalah klausa, subjek predikat, because of preposisinya. The rain adalah noun. Nah, dalam ngerjain soal konjungsi preposition ini, teman-teman harus memilih dengan cermat karena mereka itu agak sulit dibedakan kalau misalnya tidak familiar. Caranya adalah dengan melihat struktur kalimat. Apakah dia itu klausa, frasa, atau kata benda. Terus yang terakhir, sering-sering latihan biar bisa bedain mereka pakai intuisi. Great job study mates, kamu udah ngambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa dukung kami supaya kami bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa donate seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan di QR Code ini ya. Kalau belum bisa berdonasi, no worries, kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau share di sosmed kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat study mates. Thank you for watching and see you in the next video.